Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Om Mister Update. Pada video kali ini saya akan menjelaskan penggunaan rumus VLOOKUP dan rumus HLOOKUP ya teman-teman. Jadi kedua rumus ini adalah rumus mengolah data atau rumus mengambil data ya. Dia sudah seperti database ini ya. Kita ambil data dari sheet lain, kita ambil data dari Excel yang lain, semua bisa kita lakukan dengan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ya teman-teman. Jadi contohnya di sini saya sudah punya data seperti ini. Kemudian yang warna biru ini adalah data yang kita ketikkan. Sini punya nomor nama pegawai, kemudian ada statusnya, kemudian ada jabatan dan ada golongan ya teman-teman. Kemudian di sini ada yang warna kuning dan hijau ini adalah rumus ya teman-teman. Di sini kita akan mengisikan data ini secara otomatis dengan menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ya teman-teman. Jadi di sini kemudian di sini ada yang saya blok ini, yang di bawah ini warna hitam hijau ini tunjangan keluarga, ada kode B, ada kode M, BM, status menikah belum menikah, tunjangan 1 juta dan strip. Ini artinya apa? Jadi nanti di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya status. Jadi di sini ada MBM, ini artinya status M ini sudah menikah ya teman-teman. Yang BM belum menikah, artinya si Muhammad Iqbal ini menikah, sedangkan Ainal Mardiah, Maya, Henry belum menikah teman-teman. Kemudian di sini nanti akan kita isi di tunjangan keluarga sesuai dengan judul tunjangan keluarga. Jadi di sini kita akan mengisinya, misalkan dia sudah menikah seperti ini, maka akan terisi di sini 1 juta ya. Sini menikah. Nah, yang ini akan diberikan tunjangan 1 juta, sedangkan yang belum menikah tidak diberi apa-apa. Jadi bagi teman-teman yang belum menikah, segera menikah supaya dapat tunjangan 1 juta ya teman-teman. Gaji pokok. Nah, gaji pokok ini akan dihitung berdasarkan golongan ya teman-teman. Misalkan dia golongan 1, gaji pokoknya berapa. Jadi di sini untuk gaji pokok kita sudah punya data pendukung ya. Di sini di sebelahnya saya punya data pendukung. Nah, data golongan seperti ini. Data golongan yaitu ada golongan 1 sampai 5, ada gaji pokok 7 juta, ada pajak 20%, 15 dan seterusnya. Oke. Jadi data golongan ini akan kita isi kemari ya, ke gaji pokok secara otomatis berdasarkan golongan masing-masing ya. Nah, di sini mereka sudah punya golongannya masing-masing, ada yang golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 2 lagi, ada golongan 4, golongan 3. Ini masing-masing golongan pegawai ya. Jadi kita akan mengisinya secara otomatis berdasarkan golongan yang kita ambil datanya di sini. Kemudian ada satu lagi tunjangan jabatan. Nah, tunjangan jabatan ini kita akan mengambil otomatis juga berdasarkan jabatan ini ya teman-teman. Jadi di sini ada ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. Jadi tunjangan jabatan ini kita ambil otomatis dari data pendukung juga. Tapi di sini kita menggunakan rumus HLOOKUP ya teman-teman, karena datanya dari atas ke bawah. Untuk perhatikan kalau data golongan dia dari kiri ke kanan, jadi berdasarkan ini ya tadi golongannya, sedangkan ini berdasarkan jabatannya di atas ini. Jadi kalau dari kiri ke kanan kita menggunakan rumus VLOOKUP yang artinya vertikal, sedangkan dari atas ke bawah kita mengambil data ini, wakil ketua kita ambil 4 juta, sekretaris kita ambil data yang bawah, ini menggunakan rumus HLOOKUP. Oke, sekilas sudah paham. Langsung saja kita praktekkan. Jadi di sini saya akan mengisi dulu tunjangan keluarga karena di sini sudah ada datanya di sini ya teman-teman. Tunjangan keluarga di sini sama dengan VLOOKUP. Oke, VLOOKUP. Kemudian masukkan lookup value. Lookup value-nya yang ini ya. Kita akan mengambil data tunjangan ini berdasarkan status. Oke, klik di statusnya di M. Nah, karena kita mengambil berdasarkan status si
pegawai ya. Kemudian titik koma, kemudian masukkan table array. Table array ini blok dimulai di M ini sampai kemari ya. Oke, setelah teman-teman blok, teman-teman lihat warnanya sudah merah, G15.2 I16. Jangan lupa teman-teman kunci ya dengan cara tekan tombol F4 atau Fn F4 ya. Kalau di laptop, mungkin ada laptop teman-teman yang untuk penggunaan F1 sampai F12 itu harus dengan Fn, jadi teman-teman harus tekan Fn F4. Tapi bagi teman-teman yang menggunakan komputer biasanya tidak ada Fn ya, langsung F4. Oke, setelah teman-teman tekan F4 tadi, maka akan keluar $, seperti ini. Ini artinya $, pertama dia akan mengunci kolom G ya. Kolom G ini di sini ya, G ini di sini. Kemudian $, kedua akan mengunci 15, jadi artinya G15 ya. Dia akan dikunci di sini, tidak akan bergeser ke kiri, ke kanan, ke atas dan ke bawah. Kemudian begitu juga yang $, setelah titik 2 ya, $I dan $16, artinya dia akan mengunci di posisi ini ya. Posisi akhir ini akan dia kunci, tidak akan geser ke kanan dan ke kiri. Oke, kemudian titik koma, lanjut dengan kolom indeks. Kolom indeks ini adalah kolom keberapa yang akan teman-teman ambil ya. Jadi di sini kalau kolom pertama, MBM ini adalah kolom pertama. Kemudian yang kolom kedua adalah menikah belum menikah, dan yang ketiga adalah kolom tunjangan. Jadi di sini kita akan mengambil angka ini, maka dia ada di kolom ketiga. Oke, ketikkan 3, kemudian titik koma, true dan false. Teman-teman masukkan false, kita ambil data pasti saja, ketikkan false, kemudian tutup kurung, enter, maka hasilnya keluar ya 1 juta. Begitu kita copy paste ke bawah, maka ada yang keluar strip. Kita lihat strip ini benar ya, statusnya BM belum menikah. Jika dia belum menikah, maka dia strip atau tidak ada data. Ini kita lihat lagi yang BM ini benar ya. Nah, yang BM ini seandainya ini saya rubah menjadi yang ini ya, M. Teman-teman perhatikan di sini akan keluar 1 juta, teman. Nah, jadi dia akan keluar 1 juta ya. Sudah benar rumusnya. Oke teman-teman, ini adalah rumus VLOOKUP ya. Seandainya tadi teman-teman ingin mengambil statusnya menikah belum, teman-teman cukup ganti yang ini, yang 2 ini menjadi, yang 3 ini menjadi 2, maka dia keluar menikah ya. Ini adalah kolom keberapa, teman-teman sesuaikan. Oke. Kemudian sedikit di sini saya jelaskan kenapa tadi saya harus kunci. Di teman-teman perhatikan, jika seandainya tidak ada saya kunci ya, saya blok, saya hilangkan kuncinya, apa yang terjadi? Oke, sudah G15 I16, enter. Untuk awal tidak apa-apa ya, tapi teman-teman perhatikan untuk yang berikutnya. Yang kedua akan menghasilkan strip. Kita cek kenapa, karena dia sudah turun ya, warna merahnya sudah turun. Nah, oke, kita cek lagi yang ini G20 I21, kita cek ke bawah, dia turun kemari, makanya butuh kunci ya teman-teman. Kenapa saya bilang tadi kunci? Nah, kemudian yang kita kunci pun bukan cuma G15 tapi juga I16, semua kita kunci supaya dia tidak melebar ke kanan atau ke kiri atau ke atas atau ke bawah, tergantung kemana kita copy maka dia akan tetap. Oke teman-teman, kita kunci balik dengan cara F4. Oke, jika tombol F4 teman-teman macet, teman-teman bisa kunci dengan masukkan seperti ini ya. Saya berulang. Nah, seandainya laptop teman-teman atau komputer teman-teman macet F4 nya, teman-teman bisa kunci di sebelum G, ketikkan secara manual $, kemudian setelah G sebelum angka masukkan $. Oke, kita sudah mengunci yang ini.
kemudian di sebelum I ini masukkan $, kemudian setelah I sebelum angka ya, masukkan $. Oke, enter. Kita copy paste ke bawah. Oke, kembali normal ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan, kita akan mengambil gaji pokok berdasarkan golongan. Nah, untuk gaji pokok ini datanya di data pendukung. Jadi di sini agak sensitif, teman-teman perhatikan baik-baik caranya. Sama seperti tadi, sama dengan VLOOKUP. Oke, kemudian lookup value, klik di golongan berdasarkan golongan, kemudian titik koma, masukkan table array. Dia ada di data pendukung, kita klik sekali di sini. Oke, teman-teman perhatikan di sini ya. Nah, yang di mouse saya ini sama dengan VLOOKUP F2 titik koma data pendukung. Jadi yang tulisan data pendukung ini masuk kemari ya. Kemudian teman-teman klik dimulai dari I ini sampai ini ya. Nah, teman-teman di sini harus hati-hati. Pada saat posisi seperti ini teman-teman jangan suka klik atau tekan-tekan mouse sembarangan. Teman-teman perhatikan di sini. Nah, yang ini ketika seperti ini saya akan klik lagi di rumus 9 ini, maka dia sudah menjadi rumus 9. Teman-teman perhatikan di sini rumusnya VLOOKUP F2 rumus Excel 9. Jadi dia masuk kemari ya. Makanya saya bilang tadi harus hati-hati dalam mengklik-klik, jangan sembarangan klik ya teman-teman. Jadi kita ulangi lagi supaya jelas, sama dengan VLOOKUP, kemudian masukkan lookup value titik koma, kemudian ambil datanya dari mana, table array di data pendukung, kemudian klik dari sini sampai kemari, kemudian tekan F4 atau kunci sesuai yang tadi, kemudian teman-teman bertekan di sini langsung saja titik koma. Nah, kita tidak perlu klik sini ya, langsung saya ketikkan. Setelah titik koma kita akan mengambil data keberapa di sini, gaji pokok di kolom kedua ya, kolom ke-1 yang golongan, kolom kedua gaji pokok, kolom ketiga pajak. Jadi kita mengambil kolom kedua, ketikkan 2, kemudian titik koma, kemudian teman-teman ketikkan false ya, false, kemudian tutup kurung, enter. Oke, sudah masuk, kita cek rumusnya. Jadi sama dengan VLOOKUP, ini ya rumusnya, sama dengan VLOOKUP F2 data pendukung yang ini, kemudian masuk ke A3 sampai C7, kemudian kita ambil data kedua dan masukkan false. Kita copy paste, kita drag ke bawah hasilnya. Oke teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat yang golongan 1 hasilnya 15 juta, kita cek benar ya, golongan 1 15 juta, golongan 2 12, yang 3 10, 8,5 7 juta. Kita cek lagi yang golongan 2 12 sudah benar, yang 3 10 sudah benar, yang golongan 2 12, yang keempat 8,5 sudah benar ya, dan seterusnya. Jadi data ini sudah benar. Seandainya di sini saya buat di sini golongan 1, ini kan 12 juta, begitu saya buat golongan 1, enter, menjadi 15 juta ya teman-teman. Oke, jadi data ini sudah benar. Kemudian kita akan mengambil tunjangan jabatan. Nah, untuk tunjangan jabatan kita ambil berdasarkan jabatan dia ya, sama seperti tadi. Ini karena datanya di data pendukung ini jadi agak sensitif, dan data ini kita menggunakan rumus VLOOKUP ya, karena dia dari atas ke bawah, bukan seperti ini. Kalau datanya seperti ini, nah kalau datanya seperti ini kita bisa mengambilnya dengan rumus VLOOKUP. Nah, oke teman-teman, karena datanya dari atas ke bawah ini, jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP ya teman-teman. Oke, masukkan rumus sama dengan VLOOKUP. Oke, bedanya sama, hanya H dan V saja. Kemudian masukkan lookup value, masukkan berdasarkan jabatan, titik koma, table array sama seperti tadi, klik di data pendukung, kemudian di table array-nya ada di sini, klik sampai ke bawah. Nah, di sini pun kita sama-sama harus kunci seperti tadi, Fn F4. Oke, teman-teman perhatikan yang di sini ya. Nah, di sini sudah berubah Fn F4 saya kunci, kemudian teman-teman titik koma,
Kemudian teman-teman masukkan kolom keberapa aja. Jadi di sini bukan kolom ya, melainkan baris. Nah, jadi di sini row index, jadi artinya baris, karena dia horizontal maka dia dimintainya baris, sama seperti tadi baris kedua ya, karena ini baris pertama ketua, baris kedua baru angka, kemudian titik koma dan ketikan false seperti tadi juga teman-teman, kurung dan enter, maka hasilnya 5 juta. Kita copy paste. Oke, 5 4 3 2 2 semua. Seandainya di sini saya sekretarisnya misalkan ada 2 orang di sini ya. Oke, sudah berubah 3 juta, jadi sudah benar ya teman-teman. Data ini sudah benar. Kemudian kita akan mengambil potongan pajak. Potongan pajak kita hitung berdasarkan ini ya. Pajak ini jadi dia di kolom ketiga di sini ya teman-teman. Kolom 1 2 3 di kolom ketiga. Sama dengan VLOOKUP. Jadi VLOOKUP bukan lookup. Kemudian masukkan golongannya berdasarkan golongan berapa, kemudian titik koma, masukkan table array, klik di data pendukung, kemudian klik di sini seret, kemudian tekan F4, kemudian titik koma, kemudian masukkan kolom ketiga, karena di sini kolom ketiga, masukkan kolom ketiga, kemudian titik koma, ketikkan false, kemudian tutup kurung, enter. Oke. Kita copy paste. Oke teman-teman, jadi sudah benar ya, 20 20 15 berdasarkan golongan. Di sini saya robah menjadi yang ini, yang ini saya merubah menjadi 1, maka berubah 20 ya teman-teman, sudah benar ya. Ini supaya lebih mudah kita ini nih ya teman-teman, saya blok dulu, kemudian saya kasih format conditional, ini ruler. Oke, sama dengan mood row 2 tutup kurung. Sekali lagi ini untuk oke teman-teman, ini supaya ada perbedaan ya. Jadi ketika kita rubah-rubah di sini tahu yang mana. Jadi supaya ada selang-seling warnanya. Jadi contohnya di sini kita rubah menjadi 2 ya. Golongan 2. Teman-teman perhatikan yang 10% ini akan merubah menjadi 15. Oke, berarti rumusnya sudah jalan. Kemudian di sini sebenarnya untuk pemotongan pajak yang saya butuhkan bukan 20% ini, melainkan angka dari 20% ini. Jadi contohnya seperti ini, 20% dari gaji pokok ya teman-teman. Jadi di sini yang kita ambil 20% sudah benar, tapi kita membutuhkan angkanya, misalkan 3 juta, 4 juta, 5 juta seperti itu ya. Di 20% dari gaji pokok ini berapa? Jadi seperti ini ya teman-teman. Di sini saya buat di sebelahnya sama dengan 20% dikalikan gaji pokok, kemudian enter, maka hasilnya 3 juta. Kita copy paste ke bawah. Jadi yang saya inginkan adalah angka ini ya teman-teman, angka 3 juta, angka 1 juta 8, 1 juta 2 berada di sini. Jadi bukan hanya 20%-nya teman-teman. Jadi di sini kita klik di rumusnya. Rumus ini sudah menghasilkan 20% dan 15% dan yang lainnya teman-teman. Jadi untuk menghitungnya seperti yang tadi, teman-teman lihat di sini adalah 20% dikalikan gaji pokok. Nah, jadi caranya langsung saja, ini kan sudah menghasilkan 20%. Jadi di posisi terakhir langsung masukkan kali. Artinya 20% kita kali gaji pokok. Nah, di sini kebetulan saya tidak bisa klik gaji pokoknya. Saya klik di atas, saya turunin pakai panah bawah ya. Oke. Perhatikan warna merah sudah tumpuk di bawah. Kemudian langsung enter. Maka hasilnya 3 juta. Bisa dipahami ya teman-teman? Jadi yang 20% ini kita sudah benar ambil datanya. Kemudian ini sudah menghasilkan 20%, langsung saja di akhir kalimat
ketikkan kali bintang kali dengan data gaji pokok ya. Jadi karena saya tidak bisa klik di sini, rumusnya geser ke kiri, saya klik di sembarang, saya pindahkan, saya sama dengan kontrol situ, di akhir saya kali, saya klik di sembarang aja, saya geser dengan panah ya teman-teman. Oke, sudah geser ke gaji pokok, digit ya enter. Oke, sudah. Oke, kita copy paste saja. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Ini saya hapus saja. Jadi sudah berhasil. Gaji pokok, tunjangan keluarga, pemotongan. Dan yang terakhir total yang diterima. Jadi total yang diterima adalah gaji pokok ditambah tunjangan jabatan ditambah tunjangan keluarga, kemudian dikurangi pemotongan pajak teman-teman. Rumusnya ini rumus yang sederhana, sama dengan klik di sini sekali, kemudian tambah, klik di tunjangan jabatan, jadi gaji pokok tambah tunjangan jabatan, tambah lagi tunjangan keluarga, baru kurang pajak. Oke, enter, akan menghasilkan 18 juta. Atau teman-teman bisa buat rumus seperti ini, sama dengan sum. Oke, klik di gaji pokok sampai tunjangan keluarga, tutup kurung. Jadi ini akan menghasilkan ketiga-tiga ini dijumlahkan, baru kita kurangin yang ini ya, kurang yang ini. Oke, jadi rumusnya sedikit berbeda, intinya sama. Sum menjumlahkan, nah yang ini menjumlahkan yang 3 kolom, kemudian tutup kurung, kita kurangi dengan tunjangan. Kita copy paste saja teman-teman. Oke, sudah berhasil teman-teman. Jadi di sini teman-teman sudah bisa mengambil tunjangan berdasarkan status. Berdasarkan status ini datanya yang masih di satu sheet, kemudian teman-teman sudah bisa mengambil gaji pokok yang datanya ada pada sheet lain ya. Nah, yang ada di sini. Kemudian teman-teman sudah bisa mengambil tunjangan jabatan berdasarkan data yang di sebelahnya dengan rumus lookup ya. Oke. Dan pemotongan pun bukan persen, setelah teman-teman ambil persentase langsung teman-teman kalikan, maka menghasilkan angka 3 juta ini, dan yang terakhir total terima. Oke. Untuk video kali ini saya cukupkan dulu di sini. Jadi bagi teman-teman yang menyukai video ini, teman-teman bisa like, share, dan subscribe ya teman-teman, supaya teman-teman dapat video-video terbaru yang lainnya teman-teman. Oke, saya akhiri. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.